bahaya sinyal ponsel di pesawat. Ini seberapa sih bahayanya untuk seorang pilot mungkin dan juga awak pesawat sendiri? Udah setahun lalu bahas ini, bahas lagi ya. Karena ada kejadian lagi, Cap. Iya, Karena ada kejadian yang sama. tahun lalu Bahkan Kapten Jeffrey ini juga udah pernah kita hadirkan juga dia di sini ya. Jadi Bahas soal Sukhoi waktu itu. negara lain sudah melangkah kepada bagaimana bisa menjadi aman. Kita masih mencoba menertibkan untuk supaya tidak bahaya. Baik. Karena faktor-faktor lain, sebenarnya faktor-faktor kejadian-kejadian itu bisa kita cegah apabila filter ataupun kesadaran dari awalnya sudah. Menurut Captain, seberapa fatal ketika menghidupkan alat komunikasi ketika sedang terbang? Oke, dari statistik bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh cellular phone boleh dikatakan tidak ada. Jarang terjadi, tapi aturan itu dibuat untuk mencegah kemungkinan terburuknya. Sebetulnya telepon ini kalau baik-baik saja mungkin oke. Tapi bagaimana kalau kebocoran baterainya, kebocoran frekuensinya, banyak hal yang bisa mengganggu. Contoh kecil, kita menyalakan cellular phone dekat loudspeaker atau dekat ada bunyi masuk, ada interference masuk ke dalam suara kepada loudspeaker tersebut. Itu contoh kecil. Tapi kru pesawat sudah disiapkan untuk kemungkinan yang lebih buruk daripada sekedar gangguan signal. Tapi alangkah baiknya apabila semua faktor yang memungkinkan terjadinya hal yang buruk dihilangkan. Begitu kira-kira. Jadi ya antisipasi semuanya. Semua kan penerbangan ini adalah industri backup. Nah, kalau pesawat ini ada kerusakan ini, backupnya ini, radar rusak, ada backupnya ini. Sebenarnya begitu sistem-sistemnya. Tapi Captain, ketika ada berhubungan dengan ATC, Air Traffic Control, apakah dengan menghidupkan ponsel akan ada gelombang yang tiba-tiba masuk bertabrakan seperti itu? Nah ini secara konkret saja. Ini sebenarnya sudah kita pernah bahas tahun lalu kan, bahwa memang ada kebocoran. Karena ada beberapa ini yang menguatkan frekuensi sehingga kebocoran, ataupun ada di Indonesia ada yang beberapa yang bisa secara pribadi memiliki alat tersebut. Tapi juga dari telepon itu ya kita tidak bahas itu kali mungkin ya sekarang, karena sudah pernah kita bahas bahwa telepon itu memang bisa mengganggu. Tapi itu kan ketinggiannya, telepon bisa hidup di ketinggian berapa? Paling tidak, Captain, kita mengedukasi masyarakat soalnya kejadian lagi di Indonesia, kejadian lagi masyarakat tidak mau mematikan ponsel di atas udara. Jadi sebetulnya bagaimana sebaiknya bersikap terhadap kru pesawat sudah pasti mereka dapat instruksi, dapat pelatihan untuk mencegah ataupun menegur. Tapi nanti ditampar, Kapten. Nah, itu dia. Perlu didukung oleh kekuatan hukum dari pemerintahan yang menurut saya sudah dikeluarkan ya kemarin juga. Betul, 2 tahun. Kemudian dari perusahaan penerbangan sendiri, jangan sampai pramugari yang menegur, pramugarinya yang dimarahin oleh company-nya. Itu Galakan contohnya. penumpangnya. Betul, gitu ya. karena memang aturan buat bangsa kita, apa salahnya sih aturan mau berpengaruh mau tidak, ikuti saja. Apakah kita kurang sosialisasi dari awak penerbangan? Semua tahu, saya yakin. Kok kesannya dicuekin? Ya betul. Nah ini dia, apakah kembali kepada mental kita, apakah pada karakter kita yang menganggap enteng hal-hal seperti itu? Baik, mungkin. Setelah kejadian baru. Gitu. Mungkin pejabat Babel itu juga terlalu sering melakukan penerbangan luar negeri, begitu, bukan penerbangan domestik gitu ya, Kapten, betul. ya. Jadi sudah terbiasa. Kalau di sana kan boleh nih menggunakan ponsel, ya kan? Komunikasi lainnya. Iya, dan alat komunikasi lainnya. Di negara-negara yang sudah, yang seperti saya katakan tadi itu, mereka sudah sistemnya sudah lengkap untuk membackup tersebut. Karena frekuensi berbeda ya. Mereka menggunakan satelit. Di negara mana itu misalnya? Ya Singapura. Contoh yang paling dekat dari itu. Betul. Jadi mereka sudah itu. Jangan sampai semuanya sudah sosialisasi dan semua penerapan alat-alatnya sudah lengkap. Sedangkan di negara kita misalnya contohnya, satu maskapai sudah, maskapai berikutnya belum. Nanti penumpang yang maskapai ini ikut naik pesawat ini, mereka akan melakukan ini padahal ini belum mulai. Kendalanya apa itu, Captain? Ya banyak ya, faktor alatnya juga. Mungkin modal ya, Kapten. Modalnya untuk perusahaan penerbangannya juga. Sebagai di negara lain itu menjadi daya tarik untuk penumpang. Ya kan? Kita manusia punya tidak bisa lepas dari komunikasi. Betul, tapi ada 2 maskapai nih sebentar lagi. Ada Batik Air dan Garuda. Ini bukan iklan loh ini. Bukan. Paling tidak bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa penerbangan Indonesia ingin bangkit, ingin lebih baik lagi dari yang sekarang. Tapi Captain, ini kan sudah ada bentuk peraturan mendenda seseorang yang menggunakan alat komunikasi di atas udara, tapi mengapa masyarakat tuh dalam tanda kutip masih bandel? Bandel. Agak sulit saya anggap kembali ke rumah ya. Jadi dari rumah apa salahnya kita mau berangkat. Kita sudah mulai tidak menikmati
perjalanan, penerbangan yang saya sampaikan tadi. Terbang hanya merupakan mengejar waktu supaya cepat nyampe, sehingga dia tidak peduli mau berantakan proses keberangkatannya juga, yang penting gue sampai cepat. Padahal faktor-faktor lainnya mulai terabaikan, ya kenyamanan dia, keselamatan. Apa salahnya kita mau terbang, kita nggak usah bikirin bisnis lah. Kita komunikasi 2 menit itu juga menurut saya kurang. Menjelang masuk pesawat, apa salahnya matikan semuanya. Di waiting room, datang lebih awal. Faktor-faktor yang ini efek domino sebetulnya. Contoh saya katakan keselamatan penerbangan itu berawal dari rumah, dari ranjang malah saya bilang. Kenapa dari ranjang? Contohnya, apabila kita mau berangkat terbang, pasti beres baju dari di atas tempat tidur, toh? Kita masukkan barang ke dalam pesawat. Kita berpikir kita masukkan, contoh aja, kita masukkan parfum. Kita masukkan berapa buah? 1 orang keluarga, 5 berangkat, 4 orang berangkat, 3 orang. Masing-masing bawa parfum saja udah berapa flammable. Iya, betul. Contoh seleksi, itu kan kita berangkat. Maaf juga pada government kita untuk segera transportasi dari kota menuju airport segera diwujudkan kereta. Karena hanya negara kita yang tidak punya. Sehingga kita akan ada balapan antara mobil kru, taksi, balapan menuju airport. Wah, Roma, betul tidak? Tapi Kapten ketika sudah berada di kabin pesawat, masyarakat masih saja menghiraukan himbauan dari pihak penerbangan untuk menggunakan ponsel. Mereka tetap stay, masih 1 menit, 2 menit hendak terbang pun mereka masih menggunakan. Nah, itu dia. Kenapa masuk waiting room, matikan.